Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih bisa berkumpul di acara diseminasi budaya positif UPT SMPN Benteng Selatan nomor 49 Kepulauan Selayar. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillah. Memasuki agenda selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin silakan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Mulyana SPD selaku Kepala Sekolah UPT SMPN Benteng Selatan nomor 49 pada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesempatan, kesehatan, kekuatan untuk bisa hadir di tempat ini dalam rangka diseminasi modul budaya positif yang akan dibawakan oleh sebentar oleh Ibu Nelly dengan Ibu Yusliana. Nah, untuk itu saya sebagai kepala sekolah di sini mendukung sekali gerakan GP angkatan ke-10 Kabupaten Kepulauan Selayar. Nah, sebentar yang akan dia bahas yaitu mengenai budaya positif di lingkungan sekolah kita. Mudah-mudahan setelah terlaksananya itu budaya-budaya yang apa yang akan dilaksanakan di sini akan menambah kebaikan kepada anak-anak kita, yaitu mengenai segitiga
restitusi, kemudian keyakinan kelas, dan 5 posisi kontrol. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia sebentar akan dibahas oleh calon guru penggerak angkatan ke-10. Kali cuma itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 10 UPT SMPN Benteng Selatan nomor 49 Kepulauan Selayar. Kepada Ibu Nelly Suryani SPD MPD, disilakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya berdua dengan Ibu Yusiliana akan memaparkan budaya positif yang merupakan tugas kami di calon guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang kami ingatkan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, baik. Yang pertama itu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu disiplin positif. Jadi disiplin positif itu menurut Stephen R. Covey bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia, mengubah paradigma dan skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Mendasar dari hal tersebut, jadi ada kerangka bahwasanya kita mengacu pada stimulus respon dan teori kontrol. Pada stimulus respon di antaranya itu adalah bahwasanya realitas kita sama, jadi kebutuhan kita sama. Sementara untuk posisi yang kita arah adalah kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian yang kedua, untuk di stimulus respon bahwa semua orang melihat hal yang sama. Kemudian di teori kontrol, jadi setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian untuk stimulus respon kembali bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, bagaimana dengan teori kontrol yang sebaiknya bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian berikutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Bagaimana teori kontrolnya sebaiknya kita tuju bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Dalam artian kadang-kadang di keseharian kita ada perilaku-perilaku yang mungkin kita hadapi di peserta didik. Kita kadang terpancing untuk mengatakan bahwasanya itu salah ataupun itu benar. Terlepas dari semua bahwasanya semua perilaku itu ada tujuannya. Jadi barangkali kita sebagai guru perlu mungkin menanyakan terlebih dahulu kepada peserta didik mengapa mereka berperilaku seperti itu. Kemudian di stimulus respon kembali bahwasanya orang lain itu bisa mengontrol saya. Kemudian bagaimana yang seharusnya di teori kontrol bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dalam artian seperti ini. Misalnya ketika kita mau mengepalkan kita punya tangan, sementara orang lain mau membuka tangan itu, sebenarnya siapa yang bisa kemudian membuka kepala tangan itu sendiri? Tidak lain adalah kita itu sendiri. Orang lain tidak bisa memaksa kita, tapi kemudian hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian bagaimana stimulus respon berikutnya adalah saya bisa mengontrol orang lain. Sementara teori kontrol yang sebaiknya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang sebaiknya adalah kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Dalam artian dengan adanya kerjasama dengan semua pihak,
itu bisa membuktikan ada kesepakatan yang baru yang mengarah kepada suatu kebajikan. Kemudian yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Jadi di stimulus respon, kadang-kadang kita memaksakan sesuatu yang pada akhirnya ada yang menang dan ada yang kalah. Yang seharusnya bagaimana? Untuk di teori kontrol, bahwasanya model berpikir itu menang-menang. Misalnya kita mengarahkan peserta didik dengan harapan peserta didiknya ikut dengan apa yang kita inginkan, dan kita sendiri mengacu pada tujuan itu, dalam artian kita bisa mencapai tujuan bersama-sama dengan peserta didik. Apa tujuan dari disiplin positif itu? Tujuannya itu adalah bagaimana menanamkan motivasi pada murid, yaitu untuk menjadi orang-orang yang merdeka, yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian oleh Hajar Dewantara tersendiri bahwasanya di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat, karena sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Kemudian apa tujuannya? Tujuannya itu adalah untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Artinya motivasi itu muncul dari dalam diri anak-anak, dari dalam diri murid sebaiknya. Jadi bukan dari motivasi karena adanya dorongan dari orang lain. Nilai-nilai kebajikan universal itu yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua itu adalah mandiri. Kemudian yang ketiga itu adalah bernalar kritis. Kemudian kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Jadi ini semua terangkum dalam profil pelajar Pancasila. Ini yang hendak kita tuju. Mudah-mudahan sekolah kita itu bisa menuju ke sana perlahan-lahan. Ini tidak kemudian otomatis kita bisa kita bisa capai semua. Tapi insya Allah dengan niat yang tulus, perlahan-lahan bisa kita merubah sedikit. Ya. Untuk nilai-nilai kebajikan universal itu ada banyak. Misalnya ketika di kelas itu kita mengatur untuk jadwal piket kelas, sebenarnya ada nilai-nilai kebajikan yang akan kita tuju. Dalam arti misalnya kita sudah tentukan anak-anak yang menyapu hari Senin itu siapa, Selasa siapa, dan seterusnya hari Sabtu. Apa nilai kebajikan yang hendak kita tuju? Adanya mereka punya tanggung jawab. Bahwasanya ketika saya punya tugas hari Senin membersihkan, saya harus datang tepat lebih awal dari teman-teman yang lain untuk bisa membersihkan kelas. Sehingga ketika guru-guru itu masuk mengajar, kelas sudah dalam keadaan bersih dan rapi. Jadi itu salah satu contoh yang sederhana. Yang lain itu banyak, misalnya ada peduli, ada kebersihan, bersyukur, toleransi, percaya diri, dan seterusnya. Ini barangkali tidak perlu saya baca satu-satu. Jadi itu contoh yang sederhana. Kemudian ketika anak-anak misalnya dilarang berlari di koridor sekolah, jadi ada tujuannya itu semua. Ya, jadi itu salah satu dari beberapa dari nilai-nilai kebajikan universal. Kita masuk ke yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Untuk teori motivasi itu ada 3 yang mendasarinya. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi mengapa kita perlu memberikan motivasi kepada peserta didik itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan.
Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di hukuman dan penghargaan itu ada dua identitas yang dibagi atas dua arah, yaitu ada identitas gagal, kemudian ada identitas sukses. Untuk yang identitas gagal itu biasanya ini identik dengan hukuman. Kemudian untuk identitas sukses itu terkait dengan disiplin. Disiplin itu sendiri terbagi atas dua, di mana ada konsekuensi dan ada restitusi. Jadi arah yang hendak kita tuju itu kita diarahkan untuk bagaimana kemudian bisa menerapkan segitiga restitusi. Jadi yang selama ini yang kita lakukan mungkin sudah ada di ketiga kolom itu. Jadi kita pelajari nanti bersama kita ada di mana, di posisi mana, apakah kita ada di identitas gagal atau kita sudah menuju ke identitas sukses. Contoh yang bisa kami berikan di sini adalah bahwa misalnya kita di identitas gagal itu sebagai hukuman. Biasa di keseharian itu misalnya ada anak-anak yang tersakiti. Misalnya ketika ada yang sempat disenggol temannya, perasaan anak itu akan terluka. Bagaimana ketika kita bisa mengarahkan anak-anak mereka supaya mereka tidak lama-lama itu lukanya dia bawa itu anak, maka kemudian kita bisa untuk, kalau kita misalnya membuat anak itu bahwasanya coba ketika kamu mengalami hal yang begitu, silahkan adik-adik lapor ke wali kelasnya misalnya. Apa artinya? Anak-anak itu akan mendapatkan penguatan bahwasanya ketika ada masalah yang saya hadapi di sekolah, saya harus bisa melapor ke wali kelas saya atau melapor ke guru BK. Jadi anak-anak tidak kemudian mereka dirundung, saya hari ini misalnya disenggol ini, saya bersedih terus sampai kemudian bisa dibawa lama oleh anak. Nah, sebaiknya kita kemudian arahkan, kalau kamu mendapati hal ini demikian, segera beritahu wali kelasnya atau guru BK-nya, sehingga mereka ada penguatan bahwasanya diberikan solusi seperti itu. Kemudian yang lain lagi misalnya, kalau identitas gagal itu terkait dengan hukuman, biasa kita bilang seperti ini anak-anak, awas kalau kamu lakukan lagi itu, awas kamu, nanti ada hukumannya. Itu sebenarnya kita identik dengan itu hukuman bagi anak, dan itu akan di dalam otaknya itu anak, nanti saya dihukum terus kalau begini. Nah, padahal tadi kan sudah sampaikan bahwasanya semua perilaku itu ada tujuannya. Barangkali mereka berperilaku ada tujuan yang mereka ingin capai. Jadi sebaiknya kita tanya dulu si anak akan bagaimana. Nah, jadi yang sebaiknya itu yang kita lakukan adalah kalau kita di restitusi, kita boleh tanya sebenarnya apa yang ingin sebenarnya kamu lakukan. Mengapa tadi kamu bertindak seperti itu? Jadi itu bisa kita lakukan perlahan-lahan. Jadi anak-anak tidak kemudian selalu merasa dia itu menjadi hukuman bagi kita. Saya tidak perlu baca keseluruhan. Kita lanjut yang berikutnya. Ya, untuk restitusi nanti, untuk restitusi ada pengembangan lebih lanjut dari Ibu Yusiana. Saya hanya sampaikan sedikit saja. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen di tahun 2004. Jadi restitusi sendiri itu ada banyak ya. Ini tidak perlu saya jelaskan lebih jauh. Nanti Ibu Yusriana yang memaparkan lebih jelas. Kemudian di keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas yang selama ini yang sudah kita lakukan itu adalah bagaimana kita membuat tata tertib. Jadi tata tertib itu sudah ada. Anak-anak baru masuk di sekolah kita. Yang sebenarnya yang sebaiknya itu adalah
Bagaimana kita membuat sebuah keyakinan kelas? Keyakinan kelas dalam artian kita dengan anak itu berdiskusi sehingga apa yang mereka sarankan itu kemudian kita sepakati bersama, itu yang kemudian kita pajang di kelas atau di sekolah ini. Karena itu kalau anak-anak sendiri mengungkapkan apa maunya, mereka akan berusaha untuk melaksanakannya. Nah, itulah keyakinan kelas. Beda kalau yang selama ini kita lakukan. Ada tata tertib sekolah. Tata tertib itu sudah ada, kita buat memang baru anak masuk. Nah, jadi sebaiknya kita menuju ke keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu tidak lain adalah nilai-nilai kebajikan yang menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ya, jadi bagaimana kita membentuk keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas? Jadi ada beberapa tahapannya. Yang pertama itu adalah anak-anak perlu diberitahu apa pernyataan-pernyataan universal, kemudian dibuat dalam bentuk positif. Kemudian kalau keyakinan kelas itu tidak perlu terlalu banyak, jadi tidak perlu sampai 20 item. Cukup misalnya 6 sampai 7. Pendek, singkat dan jelas. Jadi anak-anak mudah mengerti. Kemudian sebaiknya dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi kita jangan terlalu yang muluk-muluk. Yang sederhana-sederhana saja kita bisa lakukan, murid-murid sekolah juga bisa lakukan. Kemudian sebaiknya semua warga kelas itu ikut berkontribusi. Dalam artian ketika pembentukan keyakinan kelas, diharapkan misalnya saya sebagai wali kelas 7B, pada saat pembentukan keyakinan kelas itu semua murid hadir. Jadi mereka tahu apa yang mereka inginkan, itu mereka tuliskan, kita diskusikan bersama, kemudian akhirnya akan dibuat kesepakatan. Jadi sebaiknya hadir semua warga sekolah. Kalau misalnya ada keyakinan sekolah yang mau kita buat, rekan-rekan guru di bawah bimbingan ibu kepala sekolah itu duduk bersama untuk mewujudkan apa keyakinan sekolah yang akan kita raih. Kemudian meninjau ini keyakinan kelas bisa kita tinjau dari waktu ke waktu. Jadi bukan berarti ada keyakinan hari ini itu berlaku sampai 2-3 tahun ke depan, tidak. Kalau misalnya ada lagi yang perlu kita rubah, itu bisa kita rubah. Kemudian yang terakhir itu adalah harus lebih abstrak, lebih rinci dan konkret. Jadi itu untuk pembentukan keyakinan kelas. Contoh sederhana. Jadi keyakinan kelas itu kalau kami di program guru penggerak itu bisa dalam bentuk model Y, bisa dalam bentuk model T. Jadi yang saya tampilkan di dalam model T. Misalnya untuk rasa hormat. Rasa hormat itu misalnya tampak seperti kalau misalnya datang tepat waktu. Kalau yang tidak tampak seperti itu sering hadir terlambat. Dikatakan model T itu sebenarnya karena ini adalah huruf T. Jadi tampak seperti datang tepat waktu. Jadi yang tidak tampak itu seperti sering hadir terlambat. Apalagi yang berikutnya, menyapa teman dan guru setiap hari. Tidak tampaknya itu adalah tak acuh kepada teman dan guru. Misalnya begini, biasa kalau kita lewat, anak-anak kadang-kadang sampai kita tersenggol. Itu bisa acuh. Itu masuk dalam kategori ini. Jadi bagaimana kemudian kita arahkan di pembentukan keyakinan kelas. Kalau misalnya kita berpapasan, bertemu entah gurunya atau orang lain, bisa di lingkungan sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah, itu kita sapa dengan sapaan yang baik. Kemudian contoh yang ketiga adalah misalnya mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Tidak tampaknya itu tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Ini sering kita lihat di lingkungan kelas. Biasanya ada, saya pinjam dulu pulpenmu. Dipinjamkan pulpennya, dibawa pulang. Selesai pembelajaran bukannya mengembalikan ke si pemilik, tapi sempat dibawa pulang. Entah itu dia ingat, entah itu dia lupa. Tapi mudah-mudahan kalau itu ikut di keyakinan kelas, dia tahu, tempo hari saya pernah membuat. Kalau saya meminjam sesuatu atau mengambil sesuatu,
saya harus mengembalikan ke tempatnya atau ke pemiliknya dengan mengucapkan terima kasih. Ini akan dibawa anak-anak keluar. Ketika misalnya mereka pergi beli bensin atau beli motor, minimal ketika motornya sudah diisi dengan bensin, mereka ucapkan terima kasih kepada yang memberikan mereka bensin. Itu sederhana, tapi ketika itu mereka bisa terapkan, itu sangat luar biasa. Ya, saya kira untuk dari saya cukup sekian. Berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Yusdiana. Ya, bagaimana? Sudah masih strong atau sudah mengantuk? Ya, jadi itu tadi penyampaian yang disampaikan oleh Ibu Dewi Suryani tentang budaya positif. Mulai dari 3, yaitu disiplin positif. Kemudian yang kedua, hukuman, penghargaan, dan motivasi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Ya, jadi selanjutnya saya sendiri akan memaparkan 3. Ya, yang pertama 5 posisi kontrol, kemudian kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Tetapi sebelum saya memasuki materi saya, ya, boleh Ibu dan Bapak silakan berdiri terlebih dahulu. Iya, terima kasih Bapak Ibu Guru. Iya. Mudah-mudahan setelah speaking ini tambah semangat lagi untuk memasuki ya penjelasan berikutnya. Ya,
Jadi yang saya akan sampaikan di sini, yang saya akan paparkan yaitu tentang kebutuhan dasar pada manusia. Ya, jadi di sini ada pernyataan bahwasanya untuk mendukung sebuah budaya positif di sekolah, di lingkungan sekolah, ya, agar lingkungan sekolah itu menjadi aman dan mendukung untuk murid untuk menjadi pribadi yang berbudaya, berdaya, seimbang dan bahagia. Salah satu upaya yang dilakukan oleh guru itu adalah memahami kebutuhan dasar pada murid kita. Seperti apa perilaku murid ini, apa yang mendasari kebutuhannya sehingga anak berbuat seperti itu. Jadi ketika seorang murid, seorang anak itu melakukan sebuah perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, dia melanggar peraturan, kemudian banyak hal yang dilakukan di luar aturan-aturan sekolah, hal itu sebenarnya dikarenakan karena ada kebutuhan dasar pada anak yang tidak terpenuhi. Jadi kebutuhan dasar anak ini, ada kebutuhan dasar manusia itu ada 5, ya. Jadi seperti yang dikutip oleh Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya berkata, kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani pada hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Ya, yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia memperbaiki kondisi tanah, kemudian memelihara tanaman padi tersebut, kemudian memberi pupuk dan memberi air, kemudian membasmi ulat-ulat dan jamur-jamur yang mengganggu hidup dari tanaman padi dan lain sebagainya. Ya, jadi William Glasser mengatakan bahwa seluruh tindakan manusia itu pastinya dia memiliki tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi ketika kita sebagai guru, ya, memahami kebutuhan apa yang sebenarnya anak kita butuhkan, yang mendasari perilaku dari murid-murid kita. Dan kita juga sebagai guru berusaha untuk menuntun, ya, dan mendukung murid kita dalam memenuhi kebutuhannya secara positif. Jadi pada hakikatnya itu guru itu ibarat seorang petani. Ya, kita itu sama dengan petani. Kita berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Ya, kalau itu petani, dia memahami kebutuhannya tanaman. Kalau kita guru, berarti kita harus berusaha memahami apa kebutuhan dari murid kita. Ya, bagaimana kita kalau petani itu, bagaimana dia berusaha agar kebutuhan tanaman yang dia tanam itu ya dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Sama juga seperti ya murid kita, bagaimana kita berusaha agar murid kita ya bisa mengikuti pembelajaran dengan senang dan bahagia. Ya, jadi intinya di sini bagaimana kita seorang guru ya menuntun anak didik kita supaya mereka itu belajar dengan senang dan bahagia. Ya, jadi ketika 5 kebutuhan dasar, ya kebutuhan dasar, jadi itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, ya bertahan hidup. Kemudian yang kedua rasa diterima atau love in belonging. Kemudian yang ketiga kebutuhan dasarnya itu adalah kebebasan atau freedom. Kemudian yang keempat kebutuhan akan kesenangan atau fun. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan penguasaan atau power. Ya, jadi itu adalah 5 kebutuhan dasar pada manusia. Ya, yang pertama, ya kita masuk di pertama adalah kebutuhan dasar manusia bertahan hidup atau survival.
Ya, jadi kalau bertahan ini hidup, contohnya itu adalah kesehatan, rumah dan makanan, kemudian kebutuhan biologis juga sebagai bagian dari proses produksi, dan kebutuhan juga akan rasa aman. Ya, kenapa rasa aman? Ya, jadi agar murid kita dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, sandang dan pangan serta papan itu harus terpenuhi. Ya, kenapa harus aman? Ya, contohnya anak-anak kita ya tidak punya rasa aman, pasti dia tidak akan senang ke sekolah. Ya, dengan perut lapar juga, ya. Pasti kalau anak-anak kita lapar, ya tidak mungkin dia akan ke sekolah dengan baik atau menerima pelajaran dengan baik. Ya, kemudian kebutuhan dasar kedua. Ya, kebutuhan akan perasaan diterima atau love and belonging. Ya, seperti ini kebutuhan seperti apa kebutuhannya supaya diterima oleh temannya, keluarganya, teman kerjanya, dan kelompok di mana dia bergabung. Jadi setiap murid itu pasti ingin menjadi bagian yang berharga dari kelasnya. Nah, dan juga di sekolahnya pasti mereka itu ingin diterima oleh orang lain. Ya, diterima dalam kelompoknya. Ya, bahkan murid yang paling cuek sekalipun pasti jauh di dasar hatinya mereka ingin diterima. Ya, jadi sebagai guru harusnya kita bisa menerima murid kita apa saja, ya, yang sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid itu adalah unik, ya, unik. Jadi murid itu pasti ada karakteristik tersendirinya, ada ciri tersendirinya. Jadi itu yang harus kita tahu sebagai guru. Ya, jadi setiap murid itu adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing. Ya, jadi kita guru harusnya bisa memilih menciptakan kesempatan. Ya, menurut kolaborasi yang besar untuk ya supaya anak-anak kita merasa diterima. Kita harus berkolaborasi supaya anak kita merasa diterima. Selanjutnya adalah kebutuhan akan kebebasan. Kebebasan ini adalah kebutuhan membuat pilihan. Ya, murid harus diberi kesempatan membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan mereka. Ya, kita berikan kebebasan, tetapi kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau lakukan, melainkan kebebasan yang memberikan kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan apa yang menjadi pendapat mereka, ya, dengan percaya diri dan memberikan kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Jadi pembelajaran dengan metode yang beragam, ya, dan menarik, ya. Jadi itu juga bisa memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Ya, jadi kalau contohnya itu pembelajaran berdiferensiasi. Ya, mungkin kalau guru penggerak yang sebelumnya sudah tahu seperti apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Ya, itu bagus sekali digunakan karena pada pembelajaran berdiferensiasi itu di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid. Ya, sesuai dengan minat mereka, ya. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan akan kesenangan. Ya, Glasser menghubungkan kesenangan dengan kebutuhan murid untuk belajar di kelas. Ya, sebagai guru kita jangan ragu-ragu untuk sengaja memasukkan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan di dalam ruangan, di dalam kelas. Ya, karena murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan ini ya memiliki ya yang tinggi itu mereka ingin menikmati apa yang mereka lakukan dan mereka juga akan berkonsentrasi apabila mengerjakan hal yang
disenangi. Jadi yang pastinya murid-murid kita itu akan lebih berkonsentrasi pada saat melakukan hal-hal yang disenangi, melakukan tugas yang mereka senangi. Kemudian kebutuhan dasar yang berikutnya adalah kebutuhan dasar penguasaan. Ya, jadi setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten. Jadi kalau di kebutuhan dasar penguasaan ini, ya di sini adalah tentang bagaimana kita memenuhi kebutuhan murid untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, kemudian didengarkan, akan membuat dampak dan pengaruh dan memiliki rasa harga diri yang tinggi. Ya, jadi itu. Jadi pada saat murid telah menginjak usia remaja, karena kita itu kalau SMP anak-anak sudah mulai memasuki usia remaja, mereka seringkali merasa tidak memegang kendali atas kehidupan mereka. Ya, jadi karena biasanya guru kerap kali ya mempengaruhi mereka dalam mengambil keputusan. Jadi murid-murid yang merasa kebutuhan dasarnya akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Ya, jadi itu adalah kebutuhan dasar. Jadi ada 5 kebutuhan dasar. Mulai dari kebutuhan dasar bertahan hidup, kemudian rasa diterima, kemudian yang ketiga kebebasan, keempat kesenangan, dan yang kelima adalah penguasaan. Ya, jadi silakan dilihat studi kasus Ibu Zulaika, guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Ada yang bisa Bapak Ibu? Kira-kira kebutuhan dasar apanya yang tidak terpenuhi dari studi kasus yang silakan Ibu lihat di atas, ya? Ya, kira-kira dari studi kasus ini, kira-kira kebutuhan Tommy, kebutuhan apa yang tidak terpenuhi sehingga Tommy ini ya sering mengambil bekal dari temannya secara paksa. Ada yang bisa? Ya, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi dari studi kasus ini, karena Tommy sudah melakukannya berkali-kali dan ulahnya sama, yaitu mengambil atau meminta dengan paksa bekal makan siang dari teman-temannya, saya berkesimpulan bahwa kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi atas diri Tommy ini adalah kebutuhan bertahan hidup. Dalam hal ini, Tommy kemungkinan besar tidak mendapat asupan makanan yang cukup dari rumah. Begitu menurut saya, Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi itu dari Ibu Umi bahwasanya kebutuhannya itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Ya, beliau beranggapan bahwasanya di sini Tommy tidak mendapatkan asupan makanan dari rumahnya. Ya, ada lagi kebutuhan dasar apa lagi yang tidak terpenuhi dari kasus Tommy ini? Ada lagi yang bisa? Ya, jadi ya, alasan Tommy yang pertama, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian alasan Tommy yang kedua, karena ia merasa senang temannya jadi memperhatikan
Ya, jadi Tommy itu selalu mengambil makanan dari temannya karena merasa bahwasanya kalau saya mengambil makanannya, saya akan diperhatikan. Ya, ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Ya, jadi mungkin orang tuanya akan membawakan dia bekal, ya. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian alasan Tommy yang ketiga, ya karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Tommy ini sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kekuasaan. Penguasaan, ya kekuasaan. Kemudian alasan Tommy yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, ia ingin mencoba semua masakan dari bekal yang dibawa oleh temannya. Ya, karena pastinya kalau semuanya pasti beragam-beragam. Jadi itu semua Tommy ingin mencobanya. Ya, jadi maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Ya, kemudian yang kelima, alasannya Tommy karena ia melakukannya karena iseng saya dan ia menikmati ekspresi kesalnya teman-temannya. Ya, karena dia mengambil bekal-bekal dari temannya. Menurut Tommy, kalau dia mengambil makanan dari teman-temannya, ya teman-temannya pasti muka-mukanya temannya itu lucu. Dia rasa itu Tommy. Makanya Tommy ya pada saat ini dia memenuhi kebutuhannya akan kesenangannya. Ya dia senang kalau teman-temannya lain-lain mukanya, muka kesal. Ya, jadi itu ya. Jadi pada saat anak kita melakukan pelanggaran, ya mungkin ada dari 5 kebutuhan dasar itu yang tidak terpenuhi. Jadi kita mencoba mendekati anak tersebut, ya. Jadi supaya kita bisa tahu kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi dari anak ini sehingga dia melanggar dari apa yang sudah ditetapkan. Ya, jadi itu 5 kebutuhan dasar. Sekarang kita masuk di posisi kontrol restitusi. Ya, 5 posisi kontrol restitusi ini, yang pertama adalah sebagai penghukum. Kemudian kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, sebagai teman. Keempat, sebagai pemantau atau motivator. Dan yang kelima, sebagai manajer. Ya, kira-kira posisi kontrol yang mana di antara yang 5 ini yang harus kita kuasai sebagai guru? Ya, siapa yang bisa? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau menurut saya dari tayangan video tadi, untuk posisi yang bisa kita ambil sebagai guru dalam mendidik murid, sebaiknya kita mengambil posisi sebagai manajer di sini. Karena kenapa? Karena dari dampak yang bisa ditimbulkan dengan posisi menjadi seorang manajer bagi murid kita itu sangat lebih positif. Murid akan lebih mandiri dan percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Jadi sebagai pendidik atau sebagai guru sebaiknya kita menggunakan posisi manajer di dalam mendidik siswa-siswa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ya, jadi menurut Ibu Julianti bahwa posisi yang seharusnya kita miliki sebagai guru itu adalah posisi manajer, karena dampaknya itu murid menjadi mandiri dan murid menjadi percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Jadi dampaknya di sini semua positif, ya. Ya.
Ya, jadi sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, bertanggung jawab, dan mendukung murid agar menemukan solusinya. Ya, selain itu, posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Ya, jadi itu ya. Selanjutnya kita masuk di yang ketiga, yang keenam, yaitu tentang segitiga restitusi. Jadi pada segitiga restitusi ini ada 3 tahapannya. Ya, ini segitiganya. Jadi tahapannya itu menstabilkan identitas yang pertama, kemudian yang kedua masuk di validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya, yang pertama menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Ya, jadi menstabilkan identitas itu ya banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang bisa diambil, yaitu pertama, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah, kemudian tidak ada manusia yang sempurna, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ya, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang kelima, kata-kata yang bisa kita pakai yaitu, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ya, jadi itu. Kemudian yang kedua, ya, validasi tindakan yang salah. Ya, jadi kalau validasi tindakan yang salah ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Ya, jadi ini ya, ada pertanyaan-pertanyaan pada saat validasi. Ya, yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kemudian yang kedua, apa yang penting bagi kamu? Yang ketiga, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Kemudian yang keempat, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus mengukur? Itu contoh-contoh pertanyaan yang diajukan kepada anak pada saat berbuat kesalahan. Kemudian yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ya, di sini pertanyaannya pada saat menanyakan keyakinan, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kemudian kamu ingin menjadi anak seperti apa? Dan yang berikutnya, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi itu adalah tahapan dari saat kita melakukan segitiga restitusi. Pada saat anak berbuat suatu kesalahan, kita memanggil anak tersebut dan menyelesaikannya dengan segitiga restitusi dengan langkah-langkah seperti itu. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinannya. Jadi setiap kita menyelesaikan masalah, ya kita akan mencoba untuk menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Jadi itu ya. Jadi kita sebagai seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Budaya positif tersebut bisa dijalankan dengan menerapkan yang 6 konsep ini, mulai dari disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas,
kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menginspirasi Bapak dan Ibu sekalian. Ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan memulai sesi tanya jawab. Untuk para bapak dan ibu guru yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapat mengenai topik yang telah dibahas, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Setelah menyimak penjelasan Ibu Nili dan Ibu Yusliana tadi, saya ingin bertanya mengenai permasalahan yang sering saya hadapi di dalam kelas. Ada seorang siswa misalnya selalu saja punya keinginan untuk bolos atau tidak mengikuti pembelajaran. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya akan mencoba untuk menjawab dari pertanyaan Pak Ramli yang menanyakan sering mendapati siswa yang sering bolos. Ya, jadi dari apa yang telah kami sampaikan di atas tadi, saya ingin menyarankan bahwasanya kita terlebih dahulu memanggil anak tersebut, mencoba mendalami, siapa tahu ada kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi dari anak tersebut, sehingga anak itu sering sekali ingin bolos. Nah, dan kemudian kalau sudah memanggil, sudah tahu, selanjutnya kita juga selesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi dalam segitiga restitusi itu, ya, karena kan kita sudah biasanya kita sudah menyusun keyakinan kelas. Ada keyakinan kelas yang disusun oleh tiap kelas. Jadi pastinya di situ, ya, saat kita melakukan segitiga restitusi, kita menanyakan kepada anak. Ya, tapi yang pertama sekali kita coba lakukan adalah mengetahui dulu kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi dari anak, kebutuhan dasar yang 5 itu. Ya, terima kasih. Kami kembalikan. Siapa tahu Ibu Nili ingin menambahkan? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Ramli. Ya, ketika misalnya kita menghadapi murid kita yang sering bolos, tadi sudah disampaikan Ibu Yus, tindakan yang bisa kita lakukan itu adalah ketika dia sudah mengungkapkan alasannya itu mengapa dia sering bolos, kita kemudian bisa menanyakan, ketika itu kamu lakukan, apakah ketika ada solusi yang diberikan dia masih mengulanginya lagi atau bagaimana? Karena kita senantiasa menuntun anak itu ketika ada perbuatan yang kurang tepat, akan senantiasa kita arahkan ke area yang benar. Jadi misalnya kalau dia tidak suka pelajaran mapel tertentu, kita akan mencari solusi untuk anak itu. Terus terang kami di IPA dengan matematika itu biasanya anak-anak suka bolos karena kalau masuk materi hitungan. Karena kalau hitungan itu, apalagi kalau mapel IPA atau matematika di jam terakhir, terus terang anak-anak yang sangat tidak tertarik, jam terakhir lagi jam-jam mengantuk, kita perlu mungkin memvariasikan bagaimana teknik mengajar kita. Yang selama ini mungkin SPK-nya kita kurang atau tidak pernah sama sekali, kita selingilah dalam pelajaran itu. Supaya kemudian sudah ada rasa-rasa ngantuk di anak-anak, bisa kemudian terbangun
bisa bergembira kembali untuk menerima materi. Saya kira itu tambahan dari saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang ingin bertanya? Baiklah, kalau begitu acara selanjutnya baiklah Bapak dan Ibu Guru, tibalah kita di penghujung acara. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian Bapak dan Ibu Guru semua. Semoga acara kita hari ini bermanfaat. Terima kasih juga kepada Ibu Kepala Sekolah untuk menyukseskan acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, pada siang hari ini kita akan melakukan suatu kegiatan, yaitu pembentukan keyakinan kelas, ya. Nah, sebelum kita lanjut untuk menguji konsentrasi anak-anakku sekalian, kita ice breaking terlebih dahulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk pramuka. Mantap. Oke. Masih ada yang belum konsentrasi, tidak apa-apa. Mudah-mudahan di kegiatan berikutnya anak Wahyudi bisa konsentrasi, ya. Oke. Di keyakinan kelas itu yang selama ini adik-adik murid-muridku sekalian mungkin pernah dengar bahwa ketika kita masuk di sebuah sekolah, ketika adik-adik pertama kali masuk di sekolah ini, itu ada peraturan yang harus dilaksanakan, ya. Jadi peraturan-peraturan itu kemudian dibuat oleh sekolah yang kemudian harus ditaati dan tidak boleh dilanggar. Nah, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas di mana hal itu dilakukan secara diskusi. Jadi bukan peraturan yang akan kita buat hari ini, melainkan namanya keyakinan kelas. Coba anak-anakku tulis itu peraturan-peraturan apa saja yang kemudian pernah dibaca di depan sana, itu pernah didengar atau pernah diucapkan oleh bapak dan ibu guru. Anakku sekalian tulis, kemudian secara bergiliran sebentar, silahkan anak-anakku tempel di papan tulis, ya. Berikutnya, bergilir ya, supaya tidak tabrakan. Ya, baik, sudah semua, ya. Ya, ibu guru akan mengecek apa-apa yang sudah anak-anakku sekalian tulis. Dilarang gibah, menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Oke, tidak makan dalam kelas, dilarang. Oke, inilah peraturan-peraturan yang anak-anakku sekalian yang pernah didengar, ya, disampaikan oleh bapak dan ibu, anak-anakku sekalian yang pernah lihat. Ini kemudian coba kita buat menjadi kalimat positif. Nah, saya berikan lagi contoh. Tidak memakai topi saat pelajaran dimulai. Berarti kalimat positifnya bagaimana? Membuka topi di dalam kelas. Nah, itu kalimat positifnya. Kita cari kosakata yang memunculkan ide-ide positif. Yang sudah, silakan bisa ditempel.
Stempel kembali. Di bawahnya yang kuning ya. Berikutnya. Sudah selesai semua? Baik. Oke, kita lihat apa yang sudah imajinasi adik-adik itu sudah sampai di mana. Melarang teman yang berbicara kotor, berbicara sesuai fakta. Ya, oke. Berpakaian lengkap sama tadi, tapi disimpan di rumah sama, makan di kelas dapat mengganggu proses pembelajaran dan menyebabkan ketertiban. Oke, berarti adik-adik sudah mahir bagaimana membuat kalimat positif. Oke, dari sekian banyak kalimat positif ini kemudian kita mau lihat apa nilai-nilai kebajikan di dalam yang sudah anak-anakku sekalian tulis. Kita beraplaus untuk semua dulu. Kita akan masuk ke nilai-nilai kebajikan, ya. Ya, apa itu nilai-nilai kebajikan? Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, apa saja nilai-nilai kebajikan itu? Nilai-nilai kebajikan dari sekian banyak yang sudah anak-anakku sekalian tulis kalimat positifnya, sudah ada terangkan dalam sini. Ya, nilai kebajikan yang pertama itu ada peduli, ada keterus-terangan, ada kebersihan, ada komitmen. Jadi saya akan coba sandingkan dengan yang anakku sudah tulis tadi. Misalnya, kalau tadi untuk kesehatan tubuh, kira-kira nilai kebajikannya apa yang mau kita capai? Peduli. Nah, bisa peduli. Dan artian kita peduli dengan kesehatan, kita peduli juga dengan kesehatannya orang lain. Karena ketika misalnya ada yang merokok, bukan hanya tubuh kita yang sakit, tubuh teman-teman di sekitar kita yang menghirup asap rokok itu, yang kita kenal dengan perokok pasif, dia juga itu akan ikut sakit. Nah, jadi peduli, ya, jadi peduli satu. Kalau misalnya tadi membuka topi ketika pelajaran di kelas, kira-kira nilai kebajikannya apa? Di sini ada kebersihan, keberanian, kesentuhan, kreatif, jujur, integritas, hormat, tanggung jawab, bersyukur. Kira-kira apa nilai kebajikannya kalau membuka topi? Rasa hormat. Betul. Bisa rasa hormat, ya. Jadi itu yang nilai-nilai kebajikan itu, dan kemudian kita tulis di sini menjadi sebuah keyakinan kelas. Ya? Bisa dipahami maksud saya? Jadi tadi sudah ada apa? Yang pertama tadi apa? Nah, peduli satu. Apa lagi? Nah, rasa hormat. Berikutnya, kalau berpakaian lengkap agar terlihat rapi, rajin, atau tanggung jawab, atau disiplin. Disiplin, ya, disiplin. Oke. Sekarang barangkali ada yang bisa. Jadi tadi berapa yang sudah kita sepakati nilai kebajikannya? Ada disiplin. Nah, mungkin kita perjelas dulu. Misalnya disiplin dalam hal apa? Itu kemudian kita buatkan dalam satu keyakinan kelas di sini. Misalnya disiplin, atau dituliskan disiplin itu kalau ke sekolah misalnya tepat waktu datang ke sekolah, ya, itu keyakinan kelasnya. Apalagi yang kedua tadi, peduli. Nah, kalau peduli kira-kira apa? Peduli dengan sesama teman.
teman. Oke, yang kedua, yang ketiga apa? Peduli dengan lingkungan, peduli dengan sesama teman dan lingkungan. Yang ketiga, apalagi tadi? Kebersihan. Kalau kebersihan kira-kira nilai keinginannya apa? Terkait dengan kegiatan kita di kelas biasa setiap pagi. Membersihkan kelas sesuai jadwal betul. Apalagi yang keempat? Nah, kalau kreatif, bagaimana bahasanya? Misalnya kalau ada tugas yang diberikan Bapak Ibu Guru, menyelesaikan tugas yang diberikan Bapak Ibu Guru, ya, atau menyelesaikan tugas tepat waktu. Sudah ada hasil karya kita hari ini berupa keyakinan kelas 7B. Masih diingat? Lupa kembali? Diingatkan temannya di depannya kalau dia lupa. Tadi sudah? Itu tadi yang kaitannya kelas tadi, yang kata-katanya pendek-pendek saja. Jangan, tidak perlu lagi ditambah-tambah. Hah? Menyelesaikan tugas tepat waktu. Silakan. Ya. Oke, satu sudah. Berikutnya. Banjar kelima sudah selesai. Yang 4 banjar ini silakan disampaikan ke temannya kalau belum, karena temannya lupa ingat. Sudah, silakan. Dibawanya, kasih berdempet terus. Dibawanya. Ya, oke. Yang kedua, berikutnya 3, oke, lanjut. Lanjut, berikutnya kuning lagi. Ada warna lain? Ya, oke, lanjut. Oke, lanjut. Ya. Ya, sama-sama ini juga. Oke. Ya, sudah. Nah, saya tandain ya. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Yang ketiga. 4, 5, 6. Oke. Kita baca bersama satu kali lagi supaya anak-anak ingat. Ini yang sudah kami sepakati di kelas pada hari Selasa, ya, tanggal 11 Juni 2024. Yang pertama itu adalah datang tepat waktu ke sekolah. Bisa dicatat kembali? Oke, yang kedua, peduli pada lingkungan dan teman. Yang
ketiga, menyelesaikan tugas yang diberikan Bapak dan Ibu guru. Oke, kemudian memakai pakaian lengkap ke sekolah. Datang tepat waktu ke sekolah. Itu ya. Oke, saya kira cukup. Bisa dipahami itu. Nah, ada berapa kegiatan kelas yang kita hasilkan hari ini? 5. Oke, mudah-mudahan apa yang sudah kita sepakati hari ini kita bisa laksanakan dan bisa bermanfaat untuk proses keseharian kita di sekolah. Sekian, terima kasih atas partisipasi anak-anakku sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.